warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Cipta, kembali lagi ke YouTube channel Cipta Serana Cendekia bersama saya Aulia Priscilla Putri di program Podcast Vokasi dalam Podcast. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih. Narasumber kali ini merupakan siswa PKL yang datang dari jauh nih teman-teman. Nah uniknya dia berada sekolah yang sama dengan saya. Tapi ada yang membedakan nih teman-teman. Penasaran kan? Yuk sama-sama kita kenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Simeon Adityo Nitano, jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga, kelas 12. Oke, halo Tio. Halo juga Lia. Nah Tio, bagaimana nih kabarnya Tio? Baik. Nah Tio, hari ini ada kegiatan apa aja nih? Tadi kegiatan saya mempersiapkan materi untuk melakukan presentasi bahasa Inggris. Wah, presentasi bahasa Inggris nih. Ya. Nah Tio, kalau boleh tahu Tio kelompok sama siapa nih? Saya tidak ada kelompok karena saya dari sekolahnya datang dari sendirian. Oh iya, dari sendiri ya teman-teman. Oke Tio, bagaimana nih persiapan untuk presentasi bahasa Inggris? Ada kendala nggak? Ada. Pertama kan sayanya sendirian kan, jadi saya harus menyiapkan PPT-nya sendirian, harus menghafal materinya sendirian. Ya itu yang kendala yang saya hadapi. Wah, Tio keren banget nih bisa mempresentasikan PPT-nya sendiri. Aku doain semoga lancar terus ya presentasinya. Oke Tio, aku mau nanya-nanya sedikit nih. Tio, apa yang membuat Tio masuk ke SMK nih? Pertama niat saya masuk ke SMK awalnya karena saya diajak sama teman-teman saya biar bisa barengan lagi satu sekolah. Oh, karena teman-teman. Ya, ada juga yang memotivasi saya untuk masuk SMK, yaitu setelah saya tamat dari SMK langsung ingin terjun ke dunia pekerjaan. Oh, alasannya Tio karena ingin langsung bekerja. Ya. Oke Tio, kenapa Tio memilih SMK Negeri 1 Atambua? Kenapa saya memilih SMK Negeri 1 Atambua? Karena di situ yang pertama karena teman-teman saya juga sudah banyak yang masuk di jurusan SMK. Dan bagi saya sekolah SMK Negeri 1 Atambua juga adalah sekolah yang bagus sih. Oh, paling bagus di Atambua ya? Iya sih. Oke Tio, kalau boleh tahu jarak rumah Tio ke sekolah itu berapa sih? Sekitar 10 menit begitu. Oh, 10 menit. Ya. Lumayan dekat ya, Tio. Ya. Terus Tio, kenapa memilih masuk akuntansi? Kan setauku kan di SMK Negeri 1 Atambua sendiri peminat untuk jurusan akuntansinya untuk laki-laki itu sedikit banget ya. Kenapa Tio memilih masuk akuntansi? Kan awalnya pertama kali saya daftar kan daftar sekolahnya online begitu. Jadi pas saya mau mendaftar ke jurusan yang lain, terutamanya jurusan TKJ sudah penuh kuotanya. Jadi saya terpaksa memilih jurusan akuntansi. Oh, jadi terpaksa untuk masuk akuntansi. Terus tanggapan dari orang tua Tio gimana? Tio memilih masuk akuntansi. Kalau tanggapan dari orang tua saya selalu memotivasi apa yang saya lakukan dan apa yang saya pelajari. Oh, jadi orang tua Tio itu selalu mensupport ya Tio. Terus tanggapan dari teman-teman Tio gimana? Teman-teman saya pertama kali mendengar saya masuk akuntansi kan pertamanya kaget kan, harus menghitung-hitung, baru awalnya kan kebanyakan laki-laki kan tidak banyak yang minat di jurusan akuntansi. Tapi gimana Tio, selama 3 tahun ini kan, gimana? Pertama awal saya masuk, saya masih berat dengan apa yang saya pelajari. Dari situ mulai jalannya waktu, saya mulai berani dengan apa yang saya jalani sekarang. Tapi dari Tio sendiri suka nggak menghitung itu? Nggak suka banget. Bertolak belakang ya Tio. Terus Tio, ada nggak tantangan yang kamu hadapi selama proses pembelajaran di sekolah? Pertama sih ada seperti dalam proses pembelajaran kan sayanya orangnya yang tipikal kalau kasih pelajarannya belum bisa langsung dimengerti. Jadi setelah pulang dari sekolah saya merevisi apa yang telah diberikan oleh guru. Oh gitu ya Tio. Terus selain dari proses pembelajaran, tantangan dari lingkungan gimana? Kalau dari lingkungan lingkungan sekolah sih baik-baik, mulai dari fasilitas dan buku-bukunya sudah cukup lengkap sih di jurusan akuntansi. Terus Tio, gimana? Kalau dari alumni sendiri, kebanyakan alumni dari jurusan akuntansi di sekolah Tio itu pada kemana sih? Yang saya tahu sih kebanyakan alumni saya ada yang kerja di bank dan ada juga yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oh gitu Tio. Terus menurut Tio, bagaimana pandangan Tio tentang pendidikan di Atambua, khususnya di SMK? Yang saya tahu sih, kalau yang di sekolah lain nggak tahu gimana, tapi kalau yang di sekolah saya tahu sih sekolah sudah cukup baik sih dalam
memulai pembelajarannya dalam fasilitasnya sudah cukup bagus. Oke, sudah cukup bagus Ya. ya. Oke Tio, tadi kan kita sudah membahas tentang kehidupan Tio di sekolah ya. Ya. Terus Tio, sekarang aku mau membahas tentang persiapan Tio untuk PKL di Ya. Malang. Tio, pertama kali mendengar Cipta Sarana Cendekia itu dari mana sih? Pertama kali saya mendengar Cipta Sarana Cendekia itu pertama dari sekolah saya, dari guru ketua jurusan saya dan kepala sekolah saya. Katanya ada tempat PKL yang jauh dari kota Atambua. Kan dulunya tempat praktik yang paling jauh setahu saya sih di Kupang saya. Cuma di Kupang. Ya. Terus gimana Tio? Itu Tio sendiri dipilih atau keinginan Tio sendiri? Awalnya keinginan saya sendiri. Kan pertamanya saya mau datangnya bertiga orang dari jurusan saya. Namun pas mau sampai hari saya 2 orangnya tidak jadi, artinya membatalkan. Tidak tahu juga kenapa. Jadi Tio sendiri yang Ya. pergi ke Malang. Terus Tio, apa yang memotivasi Tio ikut PKL di Cipta? Pertama, saya ingin mencari pengalaman lebih banyak di Cipta Sarana Cendekia, dan yang kedua saya ingin belajar hidup mandiri. Oh, mau Ya. belajar hidup mandiri. Gimana Tio? Udah mandiri belum? Sudah. Oh, sudah. Ya. Oke Tio, terus persiapan Tio sebelum berangkat ke Malang itu ngapain aja? Pertama sih saya menyiapkan mental terlebih dahulu, kan jauh dari orang tua. Yang kedua saya menyiapkan barang-barang untuk saya berangkat ke Malang. Oke Tio, terus gimana tanggapan orang tua Tio? Tio mau berangkat PKL di Malang, jauh nih. Orang tua saya sih, terserah saya sih, selalu memotivasi apa yang saya kerjakan dan apa saya lakukan. Oh, jadi orang tua Tio selalu mendukung Ya. ya terus. Oke Tio, pas waktu pertama kali Tio datang ke Malang itu gimana? Ada culture shock nggak? Pertama sih ada mulai dari segi lingkungan. Kan tahu saya kalau di Atambua kan panas, ya. Sedangkan pas datang di Malang cuacanya beda banget, dingin. Oke Tio, tapi sudah betah belum di sini Tio? Sudah sih, kan sudah 5 bulan pasti sudah Oh, betah. sudah betah. Ya. Terus ada lagi nggak Tio culture shocknya? Nggak ada sih, paling adanya dalam segi bahasa sih sama teman-teman yang dari luar daerah. Oke Tio, kan setauku kan Tio satu-satunya ya peserta PKL jurusan akuntansi dari Atambua. Ya. Tio, bagaimana sih kamu selama di sini, gimana rasanya? Pertama sih awal saya datang, saya masih rasa harus beradaptasi lagi dengan lingkungan, dengan teman-teman saya dari sekolah Ya lain. kan budayanya beda ya. Ya, beda. kan dari segi bahasa, perilaku ya itu saja sih. gimana? Cara beradaptasi Tio gimana di sini? Pertama sih saya melakukan pendekatan dengan teman-teman saya dari daerah lain, sekolah lain, agar bisa berbaur dengan mereka dan bisa mengikuti cara mereka bergaul. Oh gitu Tio. Terus Tio, dari sekolah Tio sendiri, bagaimana sih dukungan mereka terhadap siswa-siswi yang ingin PKL jauh keluar daerah? Sekolah saya sih selalu mendukung sih, apalagi kan saya murid pertama yang baru datang ke Malang sini. Jadi mereka menyiapkan fasilitas seperti tiket pesawat, tempat penginapan, ya seperti itulah. Fasilitasnya bagus banget ya teman-teman. Terus selama PKL ini ada tantangan nggak? Pertama sih ada tantangan dari segi pembelajaran, seperti belum bisa memahami materi yang diberikan, seperti mengerjakan siklus. Kan mengerjakan siklusnya harus tahapan, berarti kalau salah satu angka saja harus mulai dari awal lagi. Ya, terus tapi ada perbedaan nggak dari cara mengajar di sini sama di sekolah? Sedikit berbeda sih, kan di sekolah lebih banyak menekan pada teori, sedangkan kalau di tempat PKL setelah kita melakukan teori kita langsung melakukan praktiknya, ya. Oke Tio, kan setauku kan Tio sudah menjalankan PKL reguler dan terpadu ya Tio. Menurut Tio perbedaan PKL terpadu sama reguler itu apa? Kalau selama saya melakukan PKL reguler, saya lebih membanyak mengerjakan spreadsheet dan membantu operasional perusahaan seperti mengoreksi UKK yang telah dikasih. Tapi menurut Tio lebih menyukai saat PKL terpadu atau reguler? Lebih suka sih kepada PKL terpadu sih, karena kita dapat memahami materi-materi lebih banyak. Oh gitu. Ya, dan dapat melakukan praktik seperti mengerjakan siklus. Ya. Gitu. Oke Tio, coba Tio ceritakan pengalaman Tio selama PKL.
Pengalaman saya yang paling berkesan yaitu saat PKL terpadu, yaitu kan sayanya murid sendirian kan dari sekolah saya. Jadi saya melakukan presentasinya sendirian, menyiapkan PPT-nya sendirian, dan saya harus mempresentasikan di depan teman-teman saya dan para tim instruktur. Wih, hebat banget nih Tio. Terus Tio, selama mengikuti PKL ini fasilitas apa saja sih yang Tio dapatkan di CSC? Saya mendapatkan fasilitas seperti workshop, NAO, dan itu juga membantu saya dalam mulai pembelajaran, dan saya juga menyiapkan ruangan-ruangan yang cukup nyaman sih untuk saya bisa belajar. Oh gitu. Ya. Terus Tio, dari materi sendiri, materi apa yang paling Tio suka ini? Yaitu public speaking. Karena saya awalnya belum bisa percaya diri dengan bicara saya, jadi saya lebih menyukai public speaking karena itu melatih saya untuk selalu percaya diri dalam berbicara. Oh, bagus banget nih. Terus instruktur yang paling Tio suka tuh siapa? Seperti Mr. Alfi, kan Mr. Alfi-nya membawa materi public speaking, jadi itu yang paling menyenangkan. Oh, Mr. Alfi ya. Ya. Oke Tio, yang terakhir nih, ada nggak motivasi untuk teman-teman di rumah? Jangan takut untuk memulai hal baru, karena dari hal baru tersebut kita dapat menuju ke kesuksesan. Oke teman-teman, bagus banget nih motivasi dari Tio, yaitu jangan takut mencoba hal baru, karena dengan mencoba hal baru kita akan menuju kesuksesan. Yeah. Terus Tio, kesan kamu selama PKL di sini apa aja nih? Kesan saya di sini sangat banyak. Seperti pertama, saya mendapatkan teman-teman yang banyak, mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak yang tidak saya dapatin di sekolah, merasai lingkungan-lingkungan baru, dan yang paling awal saya dapat bisa hidup mandiri. Wih, keren banget nih. Terus Tio merekomendasikan nggak? Saya merekomendasikan untuk adik-adik saya yang masih di kelas 10 untuk bisa melanjutkan PKL-nya di Cipta Sarana Cendekia. Oke, terus Tio ada nggak pesan untuk sekolah, bisa dari sekolah, teman-teman, atau untuk Cipta sendiri? Saya mau pesan kepada sekolah saya, semoga sekolah saya tidak memutuskan kontraknya dengan Cipta Sarana Cendekia supaya adik-adik kelas saya dapat merasakan apa yang saya rasakan di sini. Terus untuk Cipta Sarana Cendekia, ada nggak pesan? Pesan untuk Cipta sih sama saya, jangan sampai memutuskan kontrak dengan sekolah saya agar adik-adik saya juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Untuk teman-teman Tio sendiri ada nggak pesan dari Tio? Pesan saya untuk teman-teman saya yang ada di sini, jika kita sudah tidak bersama lagi, semoga kita jangan saling asing dan jangan saling melupakan. Oke teman-teman, itu tadi adalah pesan dan kesan dari Tio nih teman-teman. Jadi kesimpulannya, Tio merupakan siswa PKL yang menjalankan PKL selama 5-6 bulan nih teman. Terus Tio juga merekomendasikan untuk PKL di Cipta Sarana Cendekia sendiri karena di sini Tio dapat mengembangkan public speaking-nya nih teman-teman. Oke, itu aja nih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Cipta Sarana Cendekia, dan jangan lupa ikuti semua sosial media dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Saya Aulia Priscilla Putri. Saya Simeon Aditya Nitano. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.